Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? I hope you are fine. Okay? Before we study, it will be better if we are praying. Let's pray together. Pray, begin. Pray, finish. Okay, for absent, you guys can submit your name in a form. By the way, I'm pretty sure you have friend or family who taught you about problem and then they ask for suggestion. Atau kalian melihat teman kalian dalam kesulitan. Nah, biasanya kan nawarin bantuan nih. So at this time we will discuss about suggestion and offering. Jadi ada yang tahu apa itu suggestion dan apa itu offerings? Ya, exactly. Singkatnya seperti ini. Suggestion itu merupakan saran dan offering itu merupakan tawaran. Nah, kenapa sih kita harus belajar materi ini? Ada yang tahu kenapa? Sebab di keseharian kita pasti membutuhkan saran atau memberikan saran dan juga menawarkan tawaran untuk orang lain. Jadi kita belajar materi ini agar kita paham apa saja yang kita ucapkan dalam menawarkan sesuatu atau memberikan saran seperti itu. Nah, maka dari itu kita perlu mempelajari ungkapan-ungkapan ini terutama dalam bahasa Inggris. Ya. So for the first kita akan membahas tentang suggestion. Suggestion ini kan saran. Jadi suggestion itu dapat berupa solusi, rencana maupun gagasan. Jadi kita memberikan suggestion sebagai pertimbangan kepada orang tersebut. Nah, tentu kan ketika kita memberikan saran ada dua kemungkinan. Yang pertama, saran kita itu diterima atau accepting suggestion. Yang kedua, ya ditolak atau saran kita bisa ditolak atau declining suggestion. So, selanjutnya kita akan membahas tentang making suggestion. The expression you can use, let's blah 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 blah. Why don't we blah 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 blah? We could blah 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 blah. What about blah 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 blah? I suggest blah blah blah. How about blah 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 blah? Nah, sekarang siapa yang bisa membuat making suggestion? Oke, contohnya yaitu you should breakfast before go to school, atau I recommend you to buy this book. Kan artinya aku merekomendasi kamu untuk membeli buku ini. Nah, berarti saran itu untuk membeli buku tersebut. And then setelah kita belajar tentang memberi saran, berarti tadi kan ada dua kemungkinan dong. Yang pertama, saran kita diterima. Yang kedua, ya saran kita ditolak atau menolak saran. Jadi kita akan membahas yang pertama dulu ya, atau accepting suggestion. Nah, ungkapannya apa aja nih? Jadi ungkapan accepting suggestion itu digunakan untuk menerima saran dari orang lain. Jadi ungkapannya seperti ini. Okay, let's go. Atau okay, I will. Bisa juga kita bilang that's a good idea. Atau nih singkatnya kita bilang okay. So tadi itu ungkapan yang bisa dipakai untuk menerima saran dari orang. Nah, setelah kita belajar tentang menerima saran, berarti sekarang tentang menolak saran atau declining suggestion. Nah, ungkapannya bisa seperti ini. Yang pertama,
sorry I can bla 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 bla. Selanjutnya no I think no I don't think so, atau bisa juga kita ucapkan I disagree about bla 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 bla. Nah, jadi tadi itu ungkapan tentang sedition. Ada yang memberi saran, ada juga responnya. Yang mana responnya ada dua. Yang pertama saran diterima, yang kedua sarannya ditolak. Seperti itu. And then kita akan membahas tentang offer. Nah, offer digunakan untuk menawarkan bantuan ataupun barang kepada orang lain. Bisa seperti ini. May I bla 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 bla. Bolehkah atau bisakah saya bla 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 bla. Bisa juga kita bilang can I. Nah, itu can I dengan may I itu hampir sama, bolehkah bisakah. Lalu selanjutnya shall I, yang mana artinya haruskah saya bla 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 bla. Would you want bla 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 bla, kayak apakah kamu ingin bla 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 bla, seperti itu. Atau kamu mau bilang how about I, bisa juga dengan artinya bagaimana kalau saya bla 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 bla. Or you can say can I help you, shall I bring you some tea, would you like another helping of cake. Oh, how about I help you with this. Bisa juga bilang can I take you home. Jadi tawaran itu bisa digunakan tergantung situasi. Misalnya nih, kita mau nonton bioskop karena banyak film horor yang baru tapi nggak ada teman. Nah, bisa kita bilang kayak gini ke teman, would you like to go to the cinema with me. Bisa kayak gitu, dengan artinya maukah kamu pergi ke bioskop denganku. Atau kita lagi ngeliat teman kita yang kesusahan karena banyak membawa buku dari perpustakaan. Bisa kita tawarkan bantuan dengan menggunakan kalimat seperti ini, can I help you, atau may I help you. Nah, jadi artinya seperti bisakah atau bolehkah aku membantumu. Atau bisa kita gunakan kata kalimat what can I do for you. Itu juga hampir mirip kayak apa yang aku bisa lakukan untukmu. Bisa juga kamu pas ngeliat teman pulang sekolah jalan kaki, terus kamu tawarin tumpangan dengan bilang kayak gini, may I give you a ride. Artinya bolehkah aku memberimu tumpangan, kayak gitu. Nah, kan udah memberikan tawaran nih, ada juga lo responnya seperti suggestion tadi. Jadi ada yang namanya menerima tawaran dan juga ada yang menolak tawaran tersebut. Oke, pertama kita akan bahas tentang menerima tawaran atau biasa kita sebut accepting offers. Nah, kan tadi udah ditawarkan segala macam nih, tergantung kita lagi mau nerima. Kan kita pengen nerimanya tapi kita bingung mau bilang gimana, so we can say yes please, I really appreciate it. Atau kita bisa ucapkan thank you, it's very kind of you. Atau yes please, that would be lovely. Atau bisa kita ucapkan yes please, that would be very kind of you. Seperti itu. Jangan lupa ketika menerima tawaran, kita ucapkan terima kasih. Nah, contoh dalam percakapannya kayak gini ya. Misalnya ada teman yang menawarkan bantuan, dia bilang can I help you, kayak gitu, karena ngerasa
kamu karena kamu ngerasa tawarannya ngebantu nih, jadi kamu bisa bilang yes please dan lain-lain. Nah, kalimat tadi bisa digunakan untuk bisa digunakan sebagai respon dalam menerima tawaran atau accepting offers. Akan tetapi biasanya ada juga kan kalau misalnya kita nawarin bantuan tapi ternyata orang tersebut mampu ngelakuin sendiri atau nggak mau menerima tawaran kita. Nah, kita dapat gunakan kalimat ini. Yang pertama itu it's okay, I can do it myself. Jadi kayak nolak secara halus kayak gitu. Terus no thank you. Juga kita bisa katakan seperti ini, no thanks, I don't want another helping. Atau kita bisa bilang don't worry, I will do it myself. Dan juga bisa that's right, I will manage on my own. Tapi ingat, ketika kita menolak tawaran, kita juga harus mengucapkan terima kasih karena kita sudah ditawarkan bantuan dan segala macam. Contoh dalam percakapannya, baiklah. Jadi misalnya seperti ini, ada teman nawarin bantuan terus dia bilang may I help you, tapi kitanya ngerasa bisa ngelakuin sendiri nih, bisa kita bilang kayak gini, it's okay, I can do it myself, thank you, kayak gitu. Ingat, harus bilang terima kasih biar nggak nyinggung kalau misalnya kita nolak tawaran. Nah, jadi setelah kita berdiskusi mengenai ungkapan saran dan juga tawaran, coba sekarang kalian membuat contoh kalimat percakapan yang terdiri dari dua orang, yang mana dalam percakapan tersebut harus ada ungkapan saran dan tawaran, baik itu memberi saran, menerima saran atau menolak saran, dan juga memberi tawaran, menerima tawaran ataupun menolak tawaran. Nah, jadi setelah membuat teks percakapan, silakan kumpulkan kembali kepada saya dan saya akan mengecek bagaimana progres kalian dalam memahami materi yang saya berikan pada hari ini. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini, yang mana ungkapan saran dan juga tawaran digunakan pada situasi dan kondisi tertentu. Nah, suggestion ataupun saran dapat berupa solusi maupun gagasan, sedangkan tawaran atau offers berupa bantuan. Jadi tergantung situasi maupun kondisi yang ada. Nah, so for your activity, I give you homework and I will share it on Google Classroom. Jadi tugas di rumah saya akan kirim melalui Google Classroom. And I think our lesson today have finished. Okay, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.